Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gempar dengan NIM F231230039. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai makalah saya yang berjudul Konsep Kota Tangguh Bencana dalam konteks morfologi perkotaan, studi kasus, yaitu di Kampung Pengok Kidul, Yogyakarta. Pertama-tama, sebelum saya mulai presentasi, yang saya hormati dosen pengampuh Bapak Ardiansyah Winarta, STMSI. Tapi Bapak selaku dosen penanggung jawab dan juga dosen pengampuh di mata kuliah morfologi kota kelas A. Nah, langsung saja, latar belakang. Morfologi kota adalah studi tentang bentuk fisik dan struktur spasial kota seperti jalan, tata letak lahan, dan juga bangunan. Sehingga ketangguhan bencana dalam konteks morfologi kota berperan penting dalam menilai kelayakan lingkungan dan merancang strategi penataan satu kawasan agar lebih aman dan tangguh terhadap bencana. Kemudian perkembangan kota Yogyakarta ini dipengaruhi oleh kegiatan pusat pendidikan yang berdampak pada meningkatnya aktivitas yang terjadi sehingga berbanding lurus terhadap kenaikan penggunaan lahan berupa permukiman dan juga jumlah penduduk. Sehingga kondisi ini perlu diimbangi oleh pengembang wilayah yang lebih berkelanjutan dan tidak melupakan aspek ekologi. Mengingat letak geografis kota Yogyakarta yang berdekatan dengan Gunung Merapi yang mempunyai potensi akan bencana gempa bumi yang sangat besar. Sehingga pada makalah ini saya merumuskan masalah, yaitu bagaimana tingkat kerentanan permukiman padat huni yang berada di Kampung Pengok Kidul terhadap bencana alam maupun non-alam, terutama di bantaran Sungai Manunggal. Kemudian bagaimana orientasi dan perkembangan morfologinya, kemudian juga bagaimana strategi morfologi yang ideal untuk membangun permukiman yang tangguh bencana di kawasan padat huni. Sehingga merumuskan tujuan untuk mengetahui tingkat kerentanan permukiman, mengetahui orientasi perkembangan morfologi, untuk mengetahui strategi morfologi apa yang bisa membentuk permukiman tangguh akan bencana di kawasan padat huni di sekitar bantaran Sungai Pengok Kidul, Yogyakarta. Sehingga pada pembahasan yang pertama, saya membahas terkait tingkat kerentanan permukiman padat huni di Kampung Pengok Kidul terhadap bencana alam dan non-alam, terutama di bantaran Sungai Manunggal. Nah, permukiman di Kampung Pengok Kidul, Yogyakarta memiliki kerentanan yang sangat tinggi terhadap berbagai jenis bencana, baik alam maupun non-alam. Wilayah ini berada di sekitar Sungai Manunggal yang sering mengalami banjir akibat pendangkalan sungai yang dimana curah hujannya yang sangat tinggi dan limpasan material vulkanik dan juga Gunung Merapi. Selain itu, morfologi permukiman yang padat serta tidak teratur memperparah risiko bencana tersebut. Selain itu, besar bangunan yang membelakangi sungai dan memanfaatkan bantaran sungai sebagai ruang belakang yang menyebabkan pemanfaatan sungai secara sembarangan. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan bantaran sungai sebagai peternakan, kemudian tempat pembuangan sampah, dan bangunan non permanen yang menurunkan kapasitas sungai sebagai saluran air, sehingga ini mencerminkan minimnya kesadaran masyarakat terhadap fungsi ekologi. Selain itu, faktor seperti banjir dan longsor itu merupakan bencana alamnya, tapi ada juga bencana non alam yang terjadi akibat kepadatan bangunan dan juga minimnya ruang terbuka hijau, kebakaran akibat adanya stasiun pengisian bahan bakar dan juga penyimpanan tabung gas di sekitar lokasi. Ketidakaturan morfologi dan juga rendahnya kesadaran lingkungan serta berkurangnya upaya mitigasi baik secara fisik maupun non-fisik. Kemudian orientasi dan perkembangan morfologi permukiman di Kampung Pengok Kidul yang mengaruhi risiko dan ketangguhan terhadap bencana. Permukiman padat huni di Kampung Pengok Kidul, Yogyakarta memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terhadap bencana alam maupun non-alam yang saya sudah bahas tadi, yang terletak di bantaran sungai, sehingga morfologi kampung ini menunjukkan bahwa mayoritas persil bangunan berorientasi pada sungai, sehingga berbentuk linear mengikuti bantaran sungai, yang dimana dapat dilihat pada peta overlay morfologi, dimana memang terlihat jelas bahwa permukiman sungai sehingga membentuk pola linear. Kemudian apa sih strategi morfologi yang ideal untuk membentuk permukiman tangguh bencana di kawasan permukiman padat huni ini, yaitu dimana strategi morfologi yang ideal untuk membentuk permukiman yang tangguh akan bencana, yaitu mencakup penataan ulang orientasi bangunan agar tidak membelakangi sungai dan agak jauh daripada bantaran sungai, kemudian pemanfaatan bantaran sungai secara fungsional dan ramah lingkungan, seperti dengan menciptakannya ruang terbuka hijau di bantaran sungai. Kemudian juga pengendalian kepadatan bangunan dengan membuat kemudian pengendalian kepadatan bangunan, di mana pola permukiman sebaiknya sesuai dengan kontur dan kondisi alam sekitar untuk mengurangi risiko seperti banjir maupun longsor. Selain itu, penting ditetapkan pengolahan ruang terbuka hijau, peningkatan infrastruktur dasar seperti sanitasi yang layak dan juga prasarana yang layak.
dan pelibatan masyarakat dalam program kesiapsiagaan bencana ini bertujuan untuk menciptakan kawasan hunian yang aman, sehat, dan mampu beradaptasi terhadap potensi ancaman bencana di sekitarnya. Kemudian penutup, di mana saya bisa menarik kesimpulan daripada studi kasus ini, di mana permukiman padat huni di kawasan bantaran sungai memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana karena orientasi bangunan yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan, kepadatan yang berlebihan, serta rendahnya kesadaran akan masyarakat pada risiko bencana. Ini mengakibatkan analisis morfologi permukiman menunjukkan bahwa pola ruang dan perkembangan fisik kawasan sangat mempengaruhi tingkat ketangguhan bencana tersebut. Oleh karena itu, diperlukan strategi penataan berbasis morfologi yang tidak hanya memperbaiki aspek fisik permukiman, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam upaya mitigasi. Strategi tersebut harus mampu mengarahkan tata ruang yang adaptif, aman, dan berkelanjutan sehingga menciptakan lingkungan hunian yang tangguh terhadap berbagai ancaman bencana. Kemudian saran yang saya dapat berikan pada makalah kali ini yaitu yang pertama, penataan ulang morfologi permukiman, di mana orientasi bangunan agar menghadap sungai sehingga serta memanfaatkan bantaran sungai sebagai ruang belakang. Hal ini penting untuk memulihkan fungsi ekologi sungai dan mengurangi risiko bencana. Kemudian saran yang bisa saya berikan pada makalah kali ini yaitu penataan ulang morfologi permukiman. Itu perlu dilakukan penataan kembali orientasi bangunan agar menghadap sungai serta tidak memanfaatkan bantaran sebagai ruang belakang, sehingga hal ini memulihkan fungsi ekologi sungai dan mengurangi risiko bencana. Peningkatan kesadaran masyarakat, juga penguatan regulasi dan pengawasan seperti pemerintah yang mempertegas akan pentingnya aturan yang berlaku seperti penetapan zona rawan bencana dan juga penyusunan rencana tata ruang yang berdasarkan pada mitigasi bencana. Kemudian pengembangan infrastruktur yang resilient ataupun berkelanjutan seperti pengembangan infrastruktur dasar, sanitasi yang layak, drainase yang baik, ruang terbuka hijau sekitar bantaran sungai, dan bangunan tahan bencana yang sesuai dengan karakteristik wilayah, dan juga rehabilitasi rumah susun yang layak untuk masyarakat. Kemudian kolaborasi multi pihak di mana para pemerintah, peran pemerintah, akademisi, masyarakat yang sama-sama dalam merancang dan mengimplementasikan strategi permukiman tangguh bencana serta berkelanjutan ini. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan di video saya kali ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.